Yo, selamat datang di Flix Channel. Kali ini Mimin akan membahas manga terbaru dari Sumatsu no Valkyrie pada chapter 47. Oke, langsung saja. Di awal seperti biasa pada chapter sebelumnya, kita diperlihatkan betapa curangnya kekuatan yang dimiliki oleh Zero Fuku, di mana setiap kali Zero merasa sial, saat itu juga kekuatannya akan bertambah. Tapi di sisi lain, Buddha yang menjadi lawannya pun juga tidak kalah curang. Di sini terungkap kalau salah satu kemampuan Buddha adalah melihat ke masa depan, sehingga setiap kali Zero akan menyerang, Buddha dapat mengantisipasi dan menghindari serangan tersebut. Tapi tentu di saat yang sama, kekuatan Zero akan semakin besar, karena ia akan terus merasa sial selama serangannya meleset. Tapi terlepas dari itu, chapter ini pun diakhiri dengan Buddha yang berhasil menahan serangan besar dari Zero, di mana di sana Buddha ternyata dapat merubah bentuk tongkatnya menjadi tameng. Dan chapter ini pun ditutup dengan perkataan Buddha yang akan membantu Zero menghadapi masa pubernya. Dan mendengar hal itu, Zero pun marah semarah-marahnya. Nah, lalu masuk pada chapter terbaru, panel pertama dibuka dengan Brunhild yang menjelaskan tentang senjata yang dimiliki oleh Buddha ini. Jadi sesuai dengan namanya, Six Realm Staff, tongkat Buddha ini memiliki 6 bentuk yang berbeda. Setiap bentuk mewakili setiap alam yang ada dalam Buddhism. Dan menurut Brunhild, senjata yang digunakan oleh Buddha ini menyimpan kekuatan dari penjaga ke-6 alam tersebut, yang akan berubah tergantung emosi atau perasaan Buddha. Dan ya, artinya Buddha tidak bisa merubah senjata tersebut sesuai kehendaknya. Oke, lalu lanjut ke cerita. Setelah menahan serangan Zero tersebut, Buddha langsung mengejek Zero sembari menghempaskan kapaknya. Tidak berhenti sampai di situ, Zero yang semakin marah kemudian merubah senjata kapaknya kembali menjadi bentuk yang lebih mengerikan. Tapi di sisi lain, Buddha juga merubah senjatanya ke dalam Animal Realm Nirvana. Dan yap, setelah itu kedua petarung pun saling menyerang. Di sini berhubung Buddha memiliki kemampuan untuk melihat masa depan, walaupun serangan Zero terlihat sangat mematikan, tapi Buddha dapat menghindari serangan tersebut. Bahkan ia pun juga berhasil menorehkan luka pada tubuh Zero Fuku. Dan di sini Zero Fuku yang kesakitan pun langsung terjatuh. Tapi sebelum lanjut, Geyer juga bertanya tentang pertanyaan yang mungkin sama dengan yang kalian pikirkan, yaitu bukankah Buddha tidak bisa merubah senjata tersebut sesuai keinginannya? Lantas mengapa ia bisa mengeluarkan tameng untuk menahan serangan Zero dan juga kembali merubah senjatanya menjadi sebuah gada pada adegan berikutnya? Menanggapi hal tersebut, Brunhild pun kemudian menjawab, karena Buddha selalu hidup sesuai keinginannya dan tak ada satupun orang yang bisa mengaturnya. Lalu Brunhild juga berkata kalau Buddha adalah remaja terkuat sepanjang sejarah. Yap, jawaban yang sungguh tidak bisa dimengerti, tapi seperti itulah tokoh Buddha dalam anime manga ini. Jadi menurut Mimin, berhubung di sini Brunhild mengatakan kalau Buddha adalah remaja terkuat, mungkin pada usia remaja emosi dan perasaan mereka masih bergejolak dan tak bisa dikontrol. Maka dari itu berhubung Buddha juga sudah mencapai pencerahan, mungkin ia bisa merubah emosinya sesuai kehendaknya. Ya, kalau kalian punya pandangan lain atau mungkin Mimin lah yang salah tangkap di sini, bisa ditulis di kolom komentar. Lalu setelah Brunhild menjelaskan hal tersebut, kali ini adegan berubah menceritakan tentang masa lalu Buddha aka Siddhartha Gautama. Jadi diceritakan kalau dahulu ada sebuah kerajaan kuno di India bernama Kerajaan Kapilavastu. Lalu pada suatu ketika lahirlah seorang bayi dari raja kerajaan tersebut bernama Siddhartha Gautama. Dan bayi tersebut juga diramalkan kalau suatu saat nanti ia akan mengatur dan menguasai dunia. Mendengar hal tersebut, Raja Kapilavastu sekaligus ayah dari Buddha sangat senang mendengar hal tersebut. Sampai akhirnya, singkat cerita, saat ini Buddha telah menjadi seorang pangeran yang tidak memiliki kekurangan sama sekali, baik dari segi ekonomi maupun status. Sebagai orang yang berada di kasta tertinggi, Buddha selalu mendapatkan makanan terbaik, pakaian terbaik, pendidikan terbaik, dan yang lainnya. Di usianya kala itu, ketika ia masih menjadi seorang pangeran, Buddha sudah mampu untuk mengalahkan pelatihnya dalam latihan pedang. Tidak hanya kuat dan berbakat dalam pertarungan, Buddha juga merupakan seorang pangeran yang sangat baik hati. Ia selalu memberikan makanan dan persediaan kepada orang-orang yang ada di kerajaannya. Lalu sampailah suatu ketika Buddha pun menemui salah satu kerabatnya yang juga merupakan seorang raja dari kerajaan Mala bernama Jataka. Terlihat pada pertemuan mereka, Buddha sangat dekat dengan Jataka. Bahkan Buddha memanggilnya sebagai kakak. Namun sayangnya pada saat Buddha menemui Jataka, saat itu Jataka telah jatuh sakit. Tapi meskipun begitu, Jataka pun memaksakan diri dan mengajak Buddha untuk berbicara di puncak kerajaan Mala. Di sana Jataka membicarakan tentang kebahagiaan bersama Buddha. Buddha sebagai pangeran yang memiliki segalanya, termasuk takdir untuk memimpin dunia, Buddha berniat untuk memberikan kebahagiaan pada semua orang.
Dan untuk hal itu, Buddha pun juga berkaca pada Jataka dan kerajaannya yang makmur nan bahagia. Namun ketika Jataka mendengar hal tersebut, Jataka justru terlihat murung dan mulai membicarakan hal yang lebih dalam lagi tentang kebahagiaan tersebut. Walaupun ia memiliki segala hal yang terbaik di kerajaannya, namun pada akhirnya Jataka tak pernah memilih apa yang benar-benar ia inginkan. Semua kenikmatan tersebut hanya diberikan pada Jataka begitu saja, sedangkan apa yang benar-benar ia inginkan tak pernah ia dapatkan sama sekali. Dan setelah membicarakan hal tersebut, Buddha yang penuh dengan rasa optimis pun dibuat terkejut mendengar hal tersebut dari Jataka. Apalagi Jataka merupakan salah satu kompas moral bagi Buddha. Singkat cerita, Jataka pun kembali mencairkan suasana dan meminta Buddha untuk melupakan semua hal yang ia katakan. Namun tentu saja tidak sesimpel itu. Setelah beberapa waktu berlalu, Jataka pun diketahui telah meninggal karena penyakitnya. Tapi di sisi lain, Buddha masih teringat akan perkataan Jataka di puncak kerajaan Mala sebelumnya. Semakin dalam ia memikirkannya, akhirnya Buddha pun mendapatkan the enlightenment atau pencerahan. Pada saat itu dalam perjalanan menuju pemakaman Jataka, Buddha menyadari apa yang benar-benar ia inginkan dan makna dari perkataan Jataka sebelumnya. Dan ya, sejak saat itu pula kepribadian Buddha pun jadi agak belok. Lalu lanjut cerita, di sini pemakaman untuk Jataka sedang dilaksanakan. Namun orang-orang yang ada di sana, khususnya Suddhodana, ayah dari Buddha, mempertanyakan kehadiran Buddha yang tidak ada di pemakaman tersebut. Awalnya mereka mengira kalau Buddha belum bisa menerima kematian Jataka, tapi tak lama kemudian, Buddha pun muncul sembari membawa sebuah tong berisi bunga. Pada acara pemakaman tersebut, dengan santainya Buddha menaburkan bunga tersebut ke seluruh penjuru aula. Sontak hal tersebut membuat semua yang ada di sana, khususnya Suddhodana, marah pada Buddha. Tetapi Buddha tak memperdulikan satu orang pun yang ada di sana. Dan kemudian ia pun membawa mayat Jataka pergi ke sungai untuk memenuhi salah satu keinginan Jataka yang ingin mengetahui tentang ujung dari sungai yang ada di kerajaannya. Dan ya, akhirnya Jataka pun dihanyutkan dengan senyum di wajahnya. Lalu setelah itu panel pun kembali ke timeline saat ini. Di sini Brunhild juga menjelaskan kalau alasan Buddha membenci para dewa karena para dewa mengganggu kesenangannya dan memaksakan kehendak mereka pada Buddha dengan menyuruhnya untuk bertarung di sisi para dewa. Maka dari itu Buddha pun melawan takdir tersebut dan beralih pihak untuk membela manusia karena pada dasarnya yang bisa mengatur Buddha hanyalah dirinya seorang. Nah, dan di sini chapter pun ditutup dengan perkataan Buddha kalau dirinya akan terus meladeni Zero sampai kemarahan kecilnya selesai. Mendengar hal tersebut, Zero pun semakin marah lagi. Tapi yang menarik di sini, Buddha berkata kalau ia akan meladeni Zero sampai kemarahannya selesai. Apakah itu berarti Buddha tak berniat untuk membunuh Zero? Sepertinya menurut Mimin demikian. Berhubung Buddha sendiri selalu melawan peraturan yang ada, mungkin ia juga berniat untuk membuat Zero menyerah saja daripada menuruti peraturan dengan membunuhnya. Dan mungkin pada chapter berikutnya kita akan melihat pertarungan mereka yang sebenarnya. Berhubung masa lalu dari kedua petarung ini telah diungkapkan, jadi yang tersisa hanya pertarungan antara mereka saja. Cukup menarik untuk menunggu kelanjutan dari kisah Sumatsu no Valkyrie ini. Apakah Buddha benar-benar berniat meladeni Zero sampai Zero menyerah? Apakah Buddha akan mampu melakukan hal tersebut? Secara kekuatan yang dimiliki oleh Zero ini sangat overpower. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan manga terbaru dari seri Sumatsu no Valkyrie. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, subscribe kalau suka. Komen berada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.